Selamat malam teman-teman, jumpa lagi bersama dengan Maximus Masenkian Channel. Malam hari ini masih dengan informasi yang berlanjut tentang pengumuman kelulusan pretest untuk PPG tahun 2022. Informasi untuk video kali ini lebih kepada teman-teman yang belum lulus dalam seleksi akademik kali ini. Hal yang mesti diperhatikan, direkam dan dilakukan nantinya adalah yang pertama, tidak boleh meninggalkan lama SIM PKB kita. SIM PKB kita itu harus terus dibuka. Tidak boleh ditinggalkan lama. Harus terus dicek. Kenapa? Karena pengalaman di tahun sebelumnya, di tahun 2019 kemarin, ada sejumlah guru yang sebelumnya sudah dinyatakan tidak lulus. Dalam informasi PPG itu, mereka sudah jelas-jelasnya, sudah terang-terang dinyatakan tidak lulus seleksi akademik. Tetapi dalam perjalanan, mereka ini dinyatakan lulus. Dan ada sekian banyak, sangat banyak, guru-guru yang sudah menyerah, sudah menganggap bahwa tidak lulus dan ya sudah, tidak ada kesempatan lagi. Ternyata keliru. Justru ada kesempatan lain. Dan ini terjadi kenapa? Ini terjadi karena kuota yang disiapkan untuk PPG dalam tahun berjalan itu tidak sampai jumlahnya. Ada angka minimal yang disiapkan. Kalau tidak salah waktu itu 55. Tetapi jumlah peserta yang dinyatakan lolos dari kuota yang disiapkan ini tidak sampai. Saat ini dinyatakan lolos itu 125.610 dari 479.126 orang yang mengikuti seleksi. NTT ada 2.681 yang dinyatakan lolos. Kita tidak tahu teman-teman, tapi ya kita berpikir positif. Jangan sampai dalam perjalanan saat diminta konfirmasi ada banyak yang tidak melakukan konfirmasi. Sehingga kuota yang disiapkan ini tidak memenuhi. Maka misalnya angka minimal untuk seleksi ini 55. Ada teman-teman yang mungkin dapat 54 dan hari ini dinyatakan tidak lolos. Ada yang dapat 53 akhirnya dinyatakan tidak lolos. Mungkin ada yang dapat 50 dan dinyatakan tidak lolos. Di 2019 kemarin yang dapat 50 dari angka minimal 55 tadi tapi kuota tidak dapat, mereka kemudian lolos dan sudah menikmati sertifikasinya, sudah mendapatkan gelar sebagai guru profesional. Sehingga malam hari ini saya informasinya terkesan biasa ya teman-teman, tapi menurut saya ini informasi sangat penting, urgen dan ya mudah-mudahan tidak diabaikan atau dilewatkan begitu saja. Silakan mari kita sebarkan informasi ini bahwa walaupun kita belum lulus, tetapi ada kesempatan. Ada peluang lain yang ya kita menaruh harap untuk itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, hal yang tidak boleh diabaikan dan ini kesan dari semua orang yang pernah ikut seleksi ini dan lulus, yaitu ada persiapan diri. Jadi
materinya di-download, apalagi sekarang sudah ada kisi-kisi. Nah, kisi-kisinya di-download, materi sesuai dengan kisi-kisinya disiapkan. Kita buat simulasi-simulasi belajarnya, kita buat simulasi pengerjaan soal. Di YouTube tersedia sejumlah soal-soal dengan langsung dibedah soal itu. Langsung dibedah jawabannya. Kenapa memilih jawaban ini dari soal yang ada? Bagaimana kalau muncul soal seperti ini, apa yang harus dijawab? Itu semuanya sangat terbuka, sangat banyak di link-link YouTube disiapkan itu. Sehingga pastikan bahwa kalau tahun ini saya tidak lolos, tahun depan harus saya lolos. Kalau tahun depan saya tidak lolos, 2 tahun lagi saya pasti lolos. Ya kita yakin, tidak ada perjuangan yang tidak ada hasil. Semua perjuangan pasti ada hasil. Hari ini ada teman-teman yang sudah dinyatakan lolos, ya syukuri karena memang coba dicek. Pasti dia melakukan persiapan diri secara tekun. Coba kita juga refleksi ya, kita juga bertanya pada diri kita sendiri. Kenapa saya tidak lolos? Apa karena soalnya terlalu sulit? Apakah soalnya hot sehingga tidak bisa diselesaikan atau tidak dijawab? Mungkin bisa juga kita tidak melakukan persiapan diri secara baik. Kita tidak melakukan persiapan diri secara tekun. Sehingga kita tidak bisa menjawab soal sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga tidak lulus hari ini bukan berarti besok tidak lulus. Lulus itu milik semua kita. Lulus itu tidak saja milik mereka yang hari ini lulus. Kita semua guru. Kita setiap hari menjalankan tugas kita secara profesional. Pengakuan untuk tahapan yang disiapkan negara ini dari Kementerian Pendidikan ini yang belum kita mendapat pengakuan itu. Tapi secara peran kita di lapangan, ya kita profesional. Kita sudah sarjana. Kita sudah mengajar puluhan tahun. Kita sudah menciptakan generasi-generasi muda yang punya prestasi. Sehingga jika hari ini kita belum lulus, tentu kita berbesar hati. Kita berdoa, kita belajar, kita melakukan persiapan-persiapan diri, sehingga kita pastikan bahwa di tahun depan, jika ada seleksi lagi, kita pastikan kita akan lulus. Harus ada kepercayaan diri seperti itu. Kita tidak boleh kalah dengan soal. Karena kita sudah menang berkali-kali berhadapan dengan generasi muda kita. Saat kita mengajar, saat kita mendidik mereka dan mereka menjadi orang saat ini. Bahkan bisa jadi mungkin saat ini di sekolah ada anak murid kita yang sudah lolos sertifikasi. Sementara kita belum. Tapi apakah ini kemudian menjadi hal yang sangat hina buat kita? Kan tidak. Itu menjadi suatu kebanggaan bersama. Sehingga di video ini saya secara pribadi menyampaikan profisiat untuk yang lulus. Tetapi juga bangga dengan teman-teman yang sudah berusaha keras. Kali ini belum lulus. Bukan tidak lulus, kali ini belum lulus. Tahun depan atau ada seleksi lagi di masa-masa yang akan datang, teman-teman pasti lulus. Yakin dan percaya itu teman-teman. Selamat malam teman-teman. Demikian informasi yang boleh saya bagikan. Sedikit penguatan yang boleh saya share. Kita tetap kuat, kita tetap tekun, tabah menjalankan tugas kita sehari-hari. Karena untuk bisa menciptakan generasi muda ini yang lebih baik, tidak harus menunggu jadi guru profesional dan mengantongi sertifikat pendidik dulu. Tapi dengan menjalankan peran tugas fungsi kita sebagai guru yang baik, sesungguhnya kita sudah profesional. Salam sukses, tetap kuat, yakin kita akan menang pada masa-masa yang akan datang. Salam.